termasuk yang didik anak, tolong semua yang punya anak dan yang akan punya anak, jangan lolos dari 4 hal. Anakmu harus menguasai 4 ini, harus oke dengan 4 hal. 1, akhlak, tidak ada tawaran. Akhlakul karimah, tidak ada tawaran. Kudu mutlak ya, berarti akidah ya oke, syariat ya oke ya. Kalau ini bolong, saya tidak jamin yang lain-lainnya. Jadi akhlakul karimah kudu beres, mau limo gak oleh temen ya. Nomor 2, kamu harus terapkan militer di rumahmu. Militer itu maksudnya gak putus anakmu dijak baris, latihan nembak, terus latihan manah sunah rasul, terus manai kadang nganggu tangan kadang nganggu sikil. Ono saya mana nganggu sikil barang itu. Anakmu itu dilatih disiplin sekeras mungkin. Jangan terjebak oleh kata-kata anti kekerasan. Kalau di Unibra di sini dimulai kekerasan itu diganti. Salah. Violent itu bukan kekerasan bahasa Indonesianya, kekejaman. Anti kekejaman. Nek kekerasan lapo anti. Lah nek kon gak keras metenge ya apa? Kudu keras. Lah kalau tiang bendera lembek lah gak ngadeg genderone. Tiang harus keras, tembok harus keras. Ya toh, ilmu itu keras, limo adalah limo, keras. Kok anti kekerasan ya apa karepmu? Lah ngelemprok terus kan. Anti kekejaman. Bener enggak? Kalau Anda di Unibro ganti itu tok, itu sudah revolusi besar. Sudah lumayan. Anti kekejaman, bukan anti kekerasan. Kekerasan harus, tulang harus keras. Ndas, lan ndas gak keras sih lho. Kayak gotir ini. Lah nek ndasmu gotir ya apa? Ya kudu keras. Gimana toh ini bahasa Indonesia ini gimana toh ya Allah? Anti kekejaman. Oh, kekerasan belum tentu kejam. Halus pun bisa kejam, bener nggak? Dan ya Allah, ya apa sih arek-arek iki kok keliru iku lho. Ngene, kon melendi tak tonyo raimu, tak nyek bapakmu. Melendi kon. Kejem di ngenyek bapakmu tan nonyo raimu. Utawa ngene wis gak nyek bapak wis. Kon milih tak kampleng tak idoni. Yang mana yang kejam? Yang lebih kejam kan ngidoni, karena itu menyangkut martabat. Kalau cuman dipukul itu hanya menyangkut fisik, meskipun sedikit dimensi martabat. Tapi kalau ngidoni, jundu apa? Yang jundu itu sudah mulai kekejaman. Apa mana kok nyeluk kon dengan nama bapakmu? Ya, misalnya loh, misal jenenge bapak sampean jenenge. Taiti, oke. Kon regane nih. Di. Gelung kan. Kalau langsung berabak toh, ya lah ya. Padahal apa salahnya? Wong itu nama bapakmu. Dan tidak ada urusan pukul, tidak ada urusan ngampleng, tapi itu kan kekejaman yang luar biasa, betul enggak? Tolong difilnah itu mas apa? Kata itu dok lah, anti kekejaman bukan anti kekerasan. Keras kok enggak boleh. Makanya yang nomor 2 tadi harus anak harus mengalami kekerasan. Kekerasan itu adalah sembayang titik, kudu gelem titik, tangi titik, wis jam 5:30 adus titik, keras. Nek luwes gak sekolah anakmu. Ya enggak, nek lembek gak dadi kan. Mudah-mudahan ini kelihatannya cuma ilmu kata, tapi ternyata sangat substansial, ya mas ya. Oke, iki manco, iki kan jawab. 2 ya, akhlak, militer, disiplin. Nomor 3, akuntansi. Perkenalkan anakmu, biasakan anakmu untuk menghitung segala sesuatu, bukan ngitung dalam arti util, tapi memanage, ngerti hitungannya.
nek aku ngene ibuku atine ya apa, nek aku ngene guruku ya apa, nek aku ngene meneh terus aku ya apa. Jadi punya hitung-hitungan terhadap kehidupan. Syukur punya hitungan bisnis, punya hitungan manajemen, tapi dengan akhlak yang bagus dan disiplin yang juga sudah bagus, dia tidak mungkin menjadi bisnis oriented atau kapitalis. Kapitalisasi boleh sebagai salah satu unsur dari karier yang berakhlakul karimah, tapi tidak boleh kapitalisme menjadi pusat perilaku hidupmu, kan gitu. Tapi tetap kudu ngerti, tetap kudu ngerti yang ketiga, akuntansi ini ya. Kecil diperkenalkan dijak ngitung, arek cilik lak gak roh Bu, ono arek SMP kelas 1 sing ngomong ini, "Mah, mbok sudah toh ke ATM toh, kan tinggal ngambil." Loh, gak ono duit, gak iso jelasno ibune. Jadi anak itu dipikirnya kotak itu tempat uang, kita punya kartu tinggal ngambil, kan padahal urusannya adalah kita punya simpanan apa tidak, kan gitu. Anak ini ndak ngerti, nah harus dipingin ngerti. Jadi njaluk opo dikandani, sik ya iki gak apa-apa tak tukokno, tapi kan lho ya iki regane sakene, meneh-meneh nek kon misale gak iso tuku ngene-ngene iki aja getun. Mulai saiki kudu sinau nyambut gawe, kudu sinau akuntansi. Jadi anak saya itu beli apa saja diajak ngitung sama ibunya, bahwa kamu besok-besok belum tuh bisa beli ini, kalau sekarang kamu ingin makanan ini, minuman ini, es krim itu, jangan lupa besok-besok kamu harus beli sendiri, tidak bisa mendapatkan saya atau ibumu untuk membelikan. Kamu harus mulai ngitung hidup. Jadi akuntansi itu maksud saya. Jadi muhasabah kalau bahasa Arabnya, muhasabatul hayat. Nomor 4, IT. Jangan ada yang tidak menguasai IT di wilayah apapun. Syukur Anda menjadi programmer, sebab seluruh penipuan yang menyangkut Anda itu yang ngerjain adalah programmer. Sehingga rano konsentrasi syarahmu ngene, mergo ndelok film ngene, omongan ngene, itu semua programmer. Jadi Anda harus jadi programmer, paling tidak fardu kifayah, harus ada di antara Anda yang menjadi programmer, gitu ya. Anda harus menguasai server, Anda harus menguasai macam-macam. Kalau perlu Anda juga hacker-hacker dan cracker-cracker, dalam arti untuk perjuangan, gitu ya, dalam arti untuk perjuangan, gitu ya teman-teman sekalian ya. Ini titipan pertanyaan dari teman-teman saya juga. Namanya siapa nama? Yusi dari FK. Bagaimana ya sikap kita sebagai seorang pendidik menghadapi perubahan kebudayaan di kalangan mahasiswa saat ini? Misalnya dalam hal praktis, mungkin dalam cara berpakaian, cara berhubungan dengan dosennya yang kalau dilihat dari zaman saya dulu sangat berbeda dengan sekarang. Bagaimana kita supaya para dosen ini punya keluasan hati dan cara mengarahkan yang benar, karena dikit-dikit kalau kita mengarahkan sesuai dengan peraturan, saya rasa seperti yang diungkapkan tadi bahwa peraturan itu adalah di bawah dari akhlak, tapi cara mengikatkan akhlak yang benar itu seperti apa supaya kita juga nggak disalahkan karena melanggar HAM ini kan nggak masalah karena ini hak saya seperti itu. Saya kira, makasih. Saya dari Gusti, mana Gusti tadi? Anak didik, apa jenis? Yusi. Tak kasih tahu ya Mbak ya, yang dimaksud perubahan budaya itu soal apa misalnya? Berpakaian, kontak kandani ya. Berpakaiannya anak muda sekarang tuh jauh lebih bagus daripada tahun 70-80. Ojo geragas-geragas, tapi wis lumayan nih. Kamu tahu dulu, Anda pernah dengar Saking Lautan Jilbab? Di zaman saya SMA ku, arek SMA ku roke sakmene. Ada masih banyak fotonya. Tahun 70-an tuh roke arek SMA sakmene iki lho. Masih Sidratul Muntaha. Temenan iku, termasuk SMA Muhammadiyah, SMA Islam, sakmene roke. Jadi sakilan teko dengkul iki. Itu tahun 70-an seperti itu. Kemudian kita bikin orang mulai pakai jilbab dikit-dikit, terus saya memperjuangkan jilbab, saya keliling bikin nekat, saya bikin idiom lautan jilbab. Zaman itu belum ada orang pakai jilbab satu pun. Kemudian mulai pakai mahasiswa pertama, baru kemudian ibu-ibu kelas menengah, kemudian ibu-ibu di pasar, mulai sekarang benar-benar lautan jilbab.
Aku biyen iku wani ngomong lautan iku janjane yang mergo gak roh. Nek aku sadar betul gak wani ngomong lautan, lagi kolam